Tapi nanti ada band kayak Alice in Chains sudah nggak ada. Tapi kan ada Omni. Oh, itu kan bisa jadi Omni, penggantinya. iya, juga betul. membawa kita dengan satu band yang barunya. Mengembalikan apa masa-masa Beatles iya, apa segala kan semuanya. memori kita di tahun-tahun itu ya kan. So, Dengan karakter yang baru tentunya. ya dengan karakter dengan style yang baru. So, Rom, ini Cerita kita sedikit tentang Omni, kita Nah. baru rilis single. Yoi. Rilis single, terus konspirasi juga ada rencana mau Morris. dalam waktu mau ada sesuatu lagi. dalam waktu dekat ini. Ya, Di tahun beberapa bulan lagi lah. Apa kemarin bulan. judulnya gue lupa dikirim sama Amang yang Omni kemarin. Surrender. Asik lagunya. Berarti- Gue udah dengar. Itu udah boleh didengerin, Bro? Kayaknya udah bisa. Boleh. Itu kan. Asik. Wow. Itu lagunya. Nanti lu dengerin langsung deh, ada di YouTube. Atau ada di Ntar Spotify, segala macam ada. abis ini kita nobar ya. Kita Ya. nobar Surrender ini. Ya, Ya. gua kemarin waktu itu dikirimin sama Amang vokalisnya. Biasa, berarti all access ya. All access. All access ya. Dari All access. dari ring satunya ya. Itu satu. Apa? Emang udah siap? Lontongnya? Belum. Ntar aja. Ntar lu belum. Kita masih Enggak, gua nanya ngebahas lu tadi. Iya, masih ngebahas yang lain. Habis kan Kita ngopi dulu lah. Di meja ini cuma dua doang kan, gua sama Romi aja. Gua, dia kan yang punya. Kita, Iya. dia kan dia yang Kan punya. lapar juga. Enggak, dia kan bawa udah. Hmm. Dia udah bawa masih ada lagi. So Rom, ini gua masih penasaran. Yo. Berbicara, let's say lu boleh kejebur ya, lu boleh babak Nah, belur di situ. Awal ya. main bass tuh, lu udah menentukan karakter belum tuh? Belum. Jadi gimana waktu awalnya? Sangat-sangat bodoh. Oh ya? Jadi pure Waktu itu jiplak, sangat boleh sangat. dibilang pure plagiat dengan aslinya. Kira-kira Iya, seperti itu. pokoknya gue belum tahu gua karakter gue mesti kayak gimana atau Oke. main bass itu kayak gimana gue belum tahu. Pokoknya pada bener-bener gitu aja ya. Cuma ya udah berusaha untuk oke, chordnya kayak gini gue mainnya begini. Oke. Gitu. Lo pakai bass apa zaman itu? Waktu itu gue akhirnya dibeliin sama bokap gue itu bass Yamaha Motion bass. Yamaha juga enak juga. Bilisian bukan? No, sebelumnya lagi. Dia yang pakai itu Tetsuo Sakurai. Dasar Ya, sama Cassiope. Cassiope. Ya, itu Signature-nya ada tapi bokap gue beliin karakternya yang juga agak crunchy dikit ya. tapi bokap gue beliin bukan yang limited, bukan yang signature dia. Gitu. 4 apa 6? Yang saya Hah? 4 senar apa 6? 4 lah 6 mau ngapain lu mau? Main bass 6 senar mau kemana? Kalau Seridian 6. Hah? Seridian 6 ada. Oh enggak, waktu gua main sama Tetsuo Sakurai dia juga ini. Dia juga nunjuk-nunjuk Six Strings kata dia kan. Tetsuo pernah main bareng gua kan. 6 ya? Iya. 6. Gua pakai 6. Oh, lu pakai 6. Tetsuo juga pakai 6 juga enggak salah waktu itu. Pas lagi main bareng. Kadang Ya, sebentar ya, udah siap. Minta imprem. 4 senar kayak gini aja belum kelar-kelar gue sampai sekarang. Nah. Bertahun-tahun. So akhirnya lu bisa nemuin karakter lu yang a little bit wild, a little bit garang, a little bit hard. Itu sejak kapan? itu setelah lulus SMA. Berarti kurang lebih 6 tahunan, 5-6 tahun Iya, ya. 7 tahun lalu. Nah, prosesnya tahunan. tuh supaya akhirnya lu dapet tune itu tuh gimana tuh, Rom? Kan awalnya kan zaman orang main bass Jadi pas masih SMA, tong pas gitu kan. abis gue ikut festival itu, terus tiba-tiba muncul kan Guns N' Roses kan, Guns N' Roses muncul, albumnya Appetite for Destruction lagi meledak tuh kan, muncul gue dengerin, Duck McKagan kok begini, tapi enggak ah, gua nggak di sini, Oke. gua nggak di sini. Boleh dibilang lu memilah-milah nih ya mulai ya. Style main gua nggak di sini. Muncullah Mr. Big, Oke. barengan sama Red Hot, Oke. gua kulik tuh semua, Oh. Repot cari papir itu ya. sampai main. Oh. Tapi lama-lama main apa? Ya, oke. Karena mainnya terlalu dominan di sebelah Iya. sini, di bagian sini Iya. kan sayang karena Biarin- banjir ya. Biarin main gitu Arya Setiadi aja itu biarin. Main Oke, kayak gitu so kan Keren apa? dia udah. Jadi masih belum dapat. So, Belum dapat. Tapi gua udah kulik tuh. Hmm. Sampai gua udah kulik. Tuh. Red Hot gua udah kulik, tapi gak detail. Gua cuma oh nih orang, nih Billy Sheehan mainnya caranya kayak gini. Oh nih Flea kayak begini. Sampai akhirnya muncullah itu beberapa band sialan, Nirvana, Pearl Jam, Iya. dan Stone Yang Temple merubah segalanya itu ya. Soundgarden, Alice in Chains, gua langsung gua mesti kayak gini Oh. mainnya. di situ langsung lo Mainnya gua mesti boleh begini. dikatakan titik balik lo Ya. sebagai seorang basis.
gue liat live-nya, mereka mainnya, ini gue mesti mainnya kayak ya kayak gini. Ya apa dapat Dengan style mereka yang rough, yang liar, wild kayak gimana soundnya gitu. Gue ya ini gue. tone-nya juga berani ya. Ya. Lebih jelas ya kan kedengeran. Karena gue basic musik gue sama sekali nggak ada. Gue SMP gue pernah. Ya, tapi kan lu bisa main gitar, Rom. Iya, tapi denger dulu Oh, ceritanya. iya. Mohon maaf ya, terlalu horny. Soalnya dia bilang nggak ada basic musik, kita bisa main gitar. Ya, so lanjut, seru nih. Jadi ceritanya kelas 1 SMP bokap gue bilang, kamu mau belajar musik? Mau. Oke. Bokap gue bilang mau main piano. Padahal akhirnya baru gue sadar. Sampai sekarang gue nyesel banget gue gak bisa main piano. Karena itu awal basic dari segalanya. Ya, Musik. bisa main piano pasti bisa lain ya. Gak ada piano kan akhirnya dulu. Bokap gue bilang, udah belajar gitar klasik. Udah belajar. Masuk kelas pertama rame-rame kan kita belajar kan. Gue bukan private kan, gue grup kan. Jadi grup gue itu isinya 6 apa 7 orang gitu kali masuk. Dengan style yang gini kan, gitar akustik terus pakai kayak stem gitu buat kaki begini kan gaya mainnya. Gitar akustik. Buka bukunya. Oke, ini note ini gue yang hah? Apa ini? Not balok. Belajar dari situ. Not balok. Sampai sekarang gue nggak bisa. Yes. Sama, gue juga nggak Emang bisa. itu ribet banget, Susah. ribet banget. Lebih enak baca buku yang ini, buku lagu-lagu nasional zaman dulu kan. Iya jelas. No, itu Dorang langsung. Salsa Sidonya Ya, ada. ada. Kira mah ya udah Pastinya. gue dengerin aja, gue dengerin Beatles ya udah gue dengerin Beatles udah pasti dengerin Rolling Stones, Led Zeppelin, gue di Purple gue dengerin kayak gitu akhirnya ini belajar gini apaan sih fungsinya gue bilang kok ini band bisa asik gue bilang Iya. kayak Beatles kayak Zeppelin bisa asik kayak gini Nggak teoritis kayak gitu nggak teori kayak gini dan ternyata emang bener kan Iya. Beatles nggak pernah tahu teori musik kan Iya, Zeppelin pernah. pun nggak pernah Iya. tahu kan Bonham itu nggak pernah tahu cara teori main drum yang bener tapi Jadi mereka cuma listening doang ya, Enggak, mereka kumaha aing namanya, Kumaha aing ya. style, ya, Kumaha style. aing. Jadi dari kumaha aing tapi jadi Jadi, tapi keren emang karena pemahaman musiknya kuat walaupun dia nggak ngerti teorinya ya kan. ya berarti boleh dibilang sense of music lu memang ada. Rom. Ada. ya karena Cuman waktu karena- itu belum terasa. karena almarhum bokap gue dulu di awal tahun 60-an pernah bikin sama babenya Among Oh, ya. Om Tony Kusoy Om almarhum Kusoy, mereka ya. pernah bareng nama bandnya Teenager Voice Teenager boy. Jadi Suara suara main gitar. suara gitar ABG. hitam Gue pernah lihat ada fotonya sama bokap ya main ya gitar. hitam Ah, dia ngeritem bokapnya Among lead gitarisnya ya, bokap dia keren loh dulu. gitu Siapa yang nggak kenal bokapnya? Nah, terus nyokap gue dulu sama kakak-kakaknya pernah bikin trio Fiska namanya nyanyi atau musik? nyanyi Nyanyi, oke. belum ada Ebitri Oke. sebelum ada Raisa, sebelum ada siapapun sekarang penyanyi sekarang nyokap gue duluan. Oh, itu enggak Ebitri ya. Ebitri udah kekinian, zaman dulu nggak ada. Ebit udah tua juga sekarang, Le. Ebitri udah tua. Udah tua juga. Itu kan Asia bagus ya. Iya. Ya, Nih, Asia bagus. mumpung lagi ngomongin bokap nyokap ya dari seorang Romy Iya. Sofia. Nih gue penasaran banget. Itu seberapa besar sih pengaruh dari bokap almarhum sama nyokap untuk karir musik lo? Karir kesenian lainnya. Let's say boleh dikatakan almarhum bokap sempat ngeband juga, tapi totally akhirnya Ada jadi ada fokus di film di dunia peran gitu ya. Iya. Nyokap juga kita sama taunya di politik ya. iya begitu kan, taunya begitu, tidak Sampai pernah mau ditangkap sama iya Karang Orba. iya udah Ya, musik aja dan politik tuh. udah atur-atur bahasanya loh biar arahnya ke musik loh ya gitu kan. Nggak apa-apa, ada apa? Yang ngomong anaknya loh ya kan. Jadi artinya dapat dikatakan cuman dapat sepercik doang dari bokap, sepercik dari nyokap. Tapi lu kenyataannya saat ini lu berdiri sebagai seorang Romy, settle banget sebagai seorang musisi. Apa pengaruhnya sih, seberapa dahsyat sih dari bokap nyokap itu? Jadi pas gue belajar musik itu pas gue udah mulai fokus main band, nyokap bokap gue cuma bilang kalau mau fokus yang bener. Bokap gue sempat bilang, udahlah kamu nggak usah gaya-gayaan mau jadi musisi lah. Kamu kan belajar musik kan nggak bener kata gitu. Oke. Tapi ya gue selalu bilang bokap gue enggak, gue bisa kok. Oh, Udah gue fokus tuh. Udah bokap gue ngelepas udah. tapi didukung kan pada saat Oh itu. iya. Ya, jadi pada dasarnya orang tua tetap orang tua ya, biar gimana ya, lu mau apa gue tetap doa deh minimal seperti itu. Orang tua kan nggak dukung tuh, baru nggak boleh gue main musik. Nggak Oh. boleh. Jadi gue nggak dibeliin alat musik, nggak pokoknya nggak boleh. Tapi sekarang kan lu kenyataannya lu jadi seperti yang lu ada sekarang kan. Nih sedikit usil soal aja lu Rama. Dia musik juga. Roma. Ya Roma. Oh iya.
Dia main musik juga? Iya. Dengan proses yang sama seperti lo? Kalau dia lebih sukses jadi gitaris. Kenapa lo bisa bilang begitu? Sedangkan Karena orang sekarang band yang sekarang pun Kill by Butterfly dia sebagai gitaris. Oh. Jadi bokap gue dulu sekolahin gue sama adik gue itu sekolah kursus musik itu buat belajar gitar. tapi jarak lo cukup. Buat jadi gitaris klasik yang Oh, lo bagus. sempet dikursusin? Iya itu Tapi dia. jarak lu Makanya cukup. gua belajar, makanya gue nggak bisa baca not balok. Cukup jauh loh sama adek lu 5 tahunan. 5 tahun. Iya. 5 tahun. Oh, tapi dikursusin Tapi bisa kursus. barengan. Nggak bareng. Gua duluan. Oke. Itu dia. Tapi lebih ke gitar klasik ya pada saat itu. Ya, karena waktu ya, Yamaha ya? orang tua kan zaman dulu taunya kan belajar musik bener harus klasik. Iya benar. Yang dipencet bunyinya. Nah, tapi itu juga itu pasti jadi dasar juga, makanya Rocky bisa ngulik berbagai genre. Gue rasa juga ada pengaruh tuh dari belajar itu. Karena kayak gue yang nggak belajar akhirnya nggak bisa apa-apa ya kan, main bass cuma pura-pura doang. Tapi lu di band-band Ya tenar lu bisa. kepake. Lu di band-band tenar. Buktinya lu main kepake. sama si Vector. Pura-pura doang gue. Lu diajak Romy kayak Main begitu. Gitaris terkenal ngeri lo. Ngeri itu main gitu. Dan dia main begini. Itu sebagai diri ya. Ngeri. Sebagai diri apa duduk waktu itu? Berdiri lah. Oh, berdiri ya. Berdiri ya. Oke, ini semakin seru pembicaraan kita. Mana tepuk tangannya? Penasaran dong gue. Apakah musik ini akan lu bawa terus sampai akhir hidup nantinya? Lu racunin juga anak-anak lu juga dengan musik. Apakah seperti itu? Anak gue sekarang dua-duanya udah gila Beatles. Wow. Oh itu benar. Itu benar. Harus Beatles dulu. Karena gue pun dari kecil demen Beatles. Anak gue pun juga gue itunya Beatles juga. Menurut gue sih paling tepat ya. Karena keren banget. Sama gue sama dia. Jadi gue jadi ngefans Rocky. Oh, lu Ayo, jangan begitu. Di sini boleh minta Bang tanda- Doger bisa boleh aja. minta ini tanda tangannya. Foto bareng. Gue jarang-jarang lu foto bareng Romy. Ntar gue foto berdua boleh? Iya, boleh. Ya tadi kan kita bertiga, ini gue pengen berdua ya boleh. Romi, Ada ntar foto ya? oke. Kali foto $5. Di sini kita lebih parah lagi. Di sini kita ada Polaroid. Oh, ada formnya? Coba minta sama Gopal itu, formnya ada dari range $5 sampai $10. Gue yang $5 aja. Ya, Pal ya. Ntar ya. Iya, nggak apa-apa, yang penting mukanya kelihatan. Ya, oh ini bener nih Bang Romi nih, kan begitu kira-kira. So, Dan lanjut. Lu pakai bass dari dulu udah precision bass ini atau enggak. Hah? Enggak. Jadi untuk nentuin karakter lo ini kan pasti lu milih merek dong bass kan? Iya dulu kan pakai Yamaha. Hmm. Sama Yamaha. Habis itu gue pernah pakai Sector. Oh, Sector. Pernah pakai Sector, terus gue pernah pakai Core. Tapi emang dari dulu gue emang suka sama Precision. Precision. Pickupnya yang ini, Ya, ini. pickupnya itu. Kalau mau pada lihat nih pickupnya yang ini. Oh iya, mahal kan? Ini signature-nya nggak gue dapet kebenaran banget signature-nya Geezer Butler Black Sabbath. Gitu. Orang-orang nggak tahu pada bilang kurang apa gitu. Menurut gue ini Iya, pas oke, banget buat gue. Gua denger tadi. Ini sangat pas banget buat gue. Nah, dari Guns N' Roses, Doug McKagan kan dia pakai Precision kali. Pickup yang ini nih, gue suka banget sama karakter sound yang ini, makanya dari dulu gue tahu. Nah, boleh tahu jadi apa tadi pickupnya EMG signature-nya siapa? Geezer Butler. Geezer Butler. Geezer Lo Butler. main kayak Romy tuh pakai itu. Gimana sih lagunya? Gue kebanyakan biasa di drop. Gimana tuh? Sama lupa juga. Apa Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu semuanya. Oh, Paranoid ya. Paranoid. Tepuk tangan dulu lebih kencang lagi semuanya. Gue pernah bawain ini nggak melodi kata sih tapi lupa. Paranoid. Ini Paranoid. berarti Nah, ini pengaruh juga. Gua rasa sih dari pickup ya. Lu main bass, beli bass juga mungkin perlu penyesuaian. Pickup asli bawaan bass mungkin kurang. Jadi lu mesti Lu harus tahu bodinya juga apa. ya, Tapi emang kalau- Kayak Fender kan bodinya Elder. ya betul. Yang Gibson kan dia lebih ke mahoni.
Gue juga ada Gibson Thunderbird ada, tapi tahu Yang terlalu Itu sih sebenarnya buat gede banget. Kalau gue tinggi gue 2 meter pas mungkin pakai itu ya. tapi buat performance keren lah itu. Sangat Style keren banget. Tapi untuk yang lu bawa terus ketika lu lagi perform itu yang mana? Dari gitar dari bass bilang. ini andalan ya. Ini selalu Tapi emang jadi tone-nya enak banget. Gua rasa itu jadi bukan cuma bassnya, ini ada pick up-nya juga pengaruh. precision Jadi sama- bass ya. pernah ada cerita waktu itu Getah Hmm. Getah mau perform di Jakarta Rock Culture Nggak tahu ada. Festival, Rock Culture Festival. Di, Acel nggak bisa. Acel. Acel nggak bisa karena Acel waktu itu lagi ke Eropa atau pokoknya dia nemenin istrinya ke Eropa atau gimana, sekolah atau gimana istrinya di sana dia nemenin. Terus Odi nelpon gua, Odi waktu itu Odi masih dekatan. Rom bantuin gua Rom mau Getah. Gue boleh nih gini-gini. Kita latihan ya, oke. Ya. Latihan pertama dia bilang, Rom latihan 3 kali ya lagunya ini. Oke, udah latihan pertama gua datang, gua pakai Sector. Iya. Ya asing. Latihan berikutnya gua datang lagi pakai Thunderbird. Oke. Itu semua udah pada bingung tuh ngeliat. Gonta ganti mulu, masuk ya Peter segala, Alpha, Odi, terus si drummer segala si drummer siapa waktu itu? Stanley. Oh, Stanley. Lu ganti-ganti mulu bro basu. Aku mau nyusahin aja. Harga Dinata ya. Nah, pakai Thunderbird kan. Latihan kedua. Latihan terakhir sebelum main gua bawa ini. Oke. Semua anak-anak Getah besok pakai itu aja Rom. Ganti lagi ya. Itu aja nggak usah pakai kan. Gue pakai itu ya Fender Boleh, aja. pas benar. Akhirnya ini. Ya udah pakai itu. Akhirnya pakai. Oke, itu jadi boleh dibilang apa ya? Boleh dibilang ngerasa atau bagaimana ya? Enggak, karena paling pas sama karakternya Romi segala kan pasnya itu, terus tone-nya enak. Gua rasa juga Iya kan dari style. Tapi pengaruh kenapa nggak dari- dari pertama, Rom? Enggak karena kecuali kalau sama Omni sama Konspirasi gue pakai ini udah. Karena udah lagunya udah karakternya kayak gini. Tapi ini kan gue sebagai additional di situ. Sebagai addisional Getah, gue juga mesti tahu dong mereka karakter kayak Getah, gimana. ya. Karakter musiknya Karakter gimana? Oke. musiknya Getah gimana? Karena Getah kan lebih ke apa ya dia namanya? Gothic kan, lebih ke gothic metal gitu kan, gothic rock itu harus lebih dark lagi kan. Gue pertama pakai Sector. Karena gue udah mikir ya Sector mungkin pas nih. Ya kan? Darknya dapet. Iya. Ternyata masih agak kurang nih. Menurut gua gitu masih agak kurang. Gua pakai Thunderbird. Oke. Harusnya sih dapat ya, Harusnya dapat. Tapi gian latihan terakhir gua pakai ini mereka bilang, "Udah ini aja." Karena ini emang gue juga ngerasa ini tembus. Lumayan tembus. Dan di lu-nya juga memang cocok kan Fender ini. Sangat. Nah, kan gitu Sangat. kan. Dari gua pernah bantuin Odi rekaman singlenya Odi tuh. Singlenya Odi pernah bikin single sama Marcel gua pakai ini juga. Terus si C bikin single gua Pakai ini juga. So, pertanyaan tadi belum terjawab tuh. Apa tuh? Ketika anak-anak lu udah lu racunin dengan Beatles, itu kedepannya lu bagaimana? Mungkin ketika lu one day kita akan menua begitu ya. Itu apakah masih tetap fokus mungkin akan mengajar atau apa atau masih tetap berkarya? Kira-kira impian lu ke depan. Yang jelas stay di sini. Tetap stay di sini. Karena yang membesarkan gue itu musik. Terus gue bisa begini, bisa jadi kayak gini, bisa punya 2 band kayak gini, bisa bantuin artis ini, bisa bantuin itu karena musik. Karena musik. Ya, gue nggak kemana-mana, gue akan stay di sini. Kalau nggak bakal tetap main bass kan maksudnya? Mungkin akhirnya nanti akan keyboard ya karena lebih soft. Ya, karena lebih santai. Pengennya nge-DJ. Oh, tapi, DJ. tapi sementara ini gue bisa DJ-nya piring sama DJ ini. Nggak masalah, nanti kita akan kasih seorang drummer yang jadi DJ, ya, yang merangkap DJ juga untuk boleh memberikan ilmunya. Kan dia sampai pakai piring, pakai sabut kelapa. Oh, nggak jadi masalah. Sabut kelapa. Itu kan untuk Apa DJ pakai kebersihan. spotlight, Itu ya? Pakai Iya. sabun Kebersihan. sunlight. Sunlight. Sunlight udah disebut, tolong Udah, jadi iya. sponsor ya. Iya. Tolong kesadarannya Gua untuk jadi sebutan sponsor, karena iya. udah disebut ya. Iya. Tolong kesadarannya, berapa aja? Ya, minimal 10.000 ya. 10 juta minimal. Sunlight Ya. bisa pakai cuci mobil juga loh. Bisa loh. Bisa. Gua cuci motor, cuci mobil atau mesin kaca pakai Sunlight tuh, bagus. Cocok itu. Mama Lemon juga kompetitif boleh, ya. Jadi kalau Sunlight nggak masuk ya Mama Lemon boleh Boleh. masuk, ya. Siapa aja yang penting. B29 bisa juga. sih. B29 colek, Le. Iya, Repot, iya. itu bakal keramas, ya. Gila, Itu buka. legend banget B29. Yoi.
Yang masih batang hijau, Le. Iya. Gerut-gerut begitu. Nggak colek ada. Dulu ada pelawak namanya. Ratmi B29. Ratmi Yoi. B29. Ratu Amplop. Ratu Amplop. Sama Benjamin almarhum yoi. Almarhum. Film legend. Ada Tan Chen Bok zaman dulu. Ya, ada Baby Hui juga zaman dulu. Udah gua taruh Ya. di bahasa. Ini nggak pakai lagi. Ya, Oke, cukup. Kalau juga lama-lama. Nah, kita semakin seru nih. Jadi, Nah, enggak tadi mm-mm. yang satu yang belum dapat jawaban tuh. Ya, apa tuh? Untuk dapetin tone itu selain lo kan fingering atau picking ya, mencetnya ini masih kencang atau Gue sih berasa nggak pernah keras gitu. Biasa-biasa aja. Biasa aja. Mungkin boleh ditunjukin nggak? gue soalnya pura-pura nggak tahu aja nih Rob. Ditaruh. Tadi udah taruh, gue disuruh ini lagi. Ini kan pertanyaan dia. Ya, ada pertanyaan terakhir yang belum terjawab tadi. Ya. Kayaknya nilai kontraknya beda lagi. Gimana maksudnya, Ger? Ya, apa untuk dapetin tone yang tadi pas fingering atau picking, Biasa. biasa aja. Penanganan tertentu gitu.